Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memasuki masa Prapaskah yang kelima. Beberapa jemaat bertanya kepada saya apa artinya Prapaskah dan kenapa itu penting. Saudara, sederhananya Prapaskah adalah masa untuk kita mengenang kembali betapa besarnya dosa kita dan betapa besarnya kasih Allah. Mengenang sengsara Kristus buat kita yang telah menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Nah, tetapi pertanyaannya kan, apakah peringatan atau kenangan itu hanya perlu di masa Prapaskah? Kan enggak, saudara-saudara. Bukankah setiap hari kita harus mengingat itu, bahwa kita orang berdosa dan Allah itu mengasihi kita? Nah, saudara, di dalam keterbatasan kita sebagai manusia, kita butuh batasan-batasan waktu. Itu sebabnya kita merayakan ulang tahun pribadi maupun pernikahan. Tahun baru, ya. Karena kita butuh diberi batasan seperti itu. Karena kita nggak bisa memahami yang kekal. Dan masa Prapaskah itu menjadi satu waktu yang Tuhan beri untuk mengingatkan kita. Dan sekaligus juga membawa narasi Injil di dalam Alkitab itu menjadi hidup, saudara. Di dalam hidup kita. Ya, sebenarnya kalau mau diukur pakai tanggalan ya, kan bukan persisnya Yesus mati itu ya di hari Jumat 2 April itu, kan bukan, saudara. Ya, kalau mau dihitung secara historis tepat waktu begitu ya. Tetapi kita butuh masa dan waktu untuk menolong kita yang terbatas ini memahami yang tidak terbatas. Nah, saya berdoa semoga masa Prapaskah ini saudara dan saya benar-benar berjumpa dengan Allah yang hidup. Merasakan mengalami kasih Allah, dibawa bertobat lebih dalam dan setia ikut Yesus. Hari ini saudara kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya berikan judul The Powerless God. Allah tanpa kuasa. Atau boleh juga diartikan Allah yang lemah. Tetapi kalau lemah itu lebih cocok pakainya kata weak di dalam bahasa Inggris. Kalau powerless itu lebih kesannya tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa. Mari kita membuka Injil Matius. Kita akan membaca pasal 3 ayat yang ke-13 sampai pasal 4 ayat yang ke-11. Injil Matius, saudara-saudara, pasal 3 ayat yang ke-13 sampai pasal 4 ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagian ini buat kita semua. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Yohanes yang dimaksud di sini adalah Yohanes Pembaptis yang pakai jubah bulu unta itu dan makanannya adalah belalang dan madu hutan itu. Tetapi Yohanes mencegah Yesus, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menuruti Yesus. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka, atau kalau meminjam terjemahan versi Injil Markus, langit terkoyak, atau terjemahan yang lebih literal lagi, langit menjadi robek. Dan Yesus melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Maka atau karena itu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu
dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan Yesus dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Atau kalau boleh pinjam menurut catatan Injil Lukas, di cerita yang paralel ini ayat terakhirnya berbunyi begini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah pembacaan kitab suci. Saudara, ada seorang teolog klasik namanya C.S. Lewis. Saudara pernah dengar nama ini? Dia adalah orang yang bikin cerita Narnia, saudara. Nah, tetapi yang saya mau ceritakan pada saat ini bukan bukunya yang Narnia itu, tetapi buku yang ditulis sebelum dia tulis Narnia. Judulnya adalah The Screwtape Letters. Nah, ini buku bagus sekali. Ya, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saudara boleh baca ini. Cerita tentang apa? Tentang titik-titik kelemahan, kejatuhan orang Kristen di dalam dosa. Tapi dia tulis dari perspektif setan, saudara. Dari perspektif iblis. Jadi buku Screwtape Letters itu adalah surat dari seorang setan senior, ya, iblis senior, kepada keponakannya, iblis junior, yang mungkin lagi praktek 1 tahun di dunia peperangan rohani hidup Kristen. Ya, jadi iblis senior memberi nasihat iblis junior. Apa isi nasihatnya, saudara? Cukup banyak ya. Tetapi salah satu yang menonjol adalah begini. Kalau kamu mau buat orang Kristen jatuh ke dalam dosa, jangan pakai cara yang kasar. Jangan pakai cara yang kelihatan. Ya, jangan terlalu obvious. Jadi jangan goda orang Kristen dengan, katakanlah, minuman keras, alkohol, rokok, judi, pornografi, seks bebas. Ya. Sebagian orang akan jatuh dan tergoda, tetapi jauh lebih banyak orang Kristen yang tidak tergoda terhadap hal-hal begitu. Akan langsung bilang no tentang hal-hal itu. Apalagi orang Kristen yang sudah ke gereja, rajin kelompok kecil, dan STUJK. Itu kata setan senior. Ya, jangan goda orang Kristen dengan cara yang kasat mata. Tetapi godalah mereka dengan cara yang tidak kelihatan. Dengan cara yang lebih halus. Apa strategi halus itu? Salah satunya di buku itu dikatakan strategi halus untuk membuat orang Kristen jatuh adalah begini. Biarkanlah mereka, orang Kristen, membuat Allah versi mereka sendiri. Biarkanlah orang Kristen membuat Allah dalam gambaran atau bayangan mereka sendiri. Saya bacakan kutipan persisnya ya, saudara, 1 bagian pendek. Kata iblis senior kepada juniornya. Aku tahu letak tempat yang sesungguhnya disebut si pasien itu maksudnya orang Kristen, saudara, sebagai Allah. Mereka membayangkan Allah itu ada di langit-langit atas dan arah sudut kiri kamar tidur mereka. Atau di dalam benak mereka sendiri. Atau Allah yang dipaku pada tembok. Tetapi entah apapun objek itu, engkau iblis junior harus terus membuat pasienmu berdoa kepada objek itu. Kepada benda yang telah dibuatnya. Dan bukan kepada pribadi Allah sendiri. Jikalau perlu, buatlah pasien itu menyadari pentingnya merawat dan memperbaiki objek sesembahan itu. Dan terus mengingatnya ketika mereka berdoa. Sampai mereka tidak ingat lagi dengan Allah yang sebenarnya. Saudara sadar atau tidak, kita orang Kristen itu memang selalu membuat Allah, bikin Tuhan, saudara, di dalam bayangan kita sendiri. Ada dari antara kita yang mungkin membayangkan Allah sebagai pribadi yang murah hati. The generous God. Selalu memberi semua yang kita inginkan dan kita minta. Ada orang yang membayangkan Allah, kita membuat Allah di dalam pengertian dia adalah sosok yang fair. Allah yang kasih hadiah kepada orang yang baik dan kasih hukuman kepada orang yang jahat. Salah seorang peserta STUJK pernah bertanya kepada saya, bukankah hukum tabur tuai itu harusnya masih tetap berlaku? Kalau saya baik, Tuhan pasti akan berkati saya. Dan kalau
orang lain jahat, ya dia pasti akan kena batunya. Saya bilang, ya to some extent, ya memang dalam kondisi tertentu begitu. Tetapi banyak kali Alkitab justru kasih tahu orang benar hidupnya susah. Lihat orang fasik lebih berhasil di dalam dunia ini. Tetapi itu konsep, saudara. Ya, konsep yang dimiliki apa? Oh, Allah itu harus fair. Maka kalau saya rajin ke gereja, rajin pelayanan, banyak berdoa, banyak memberi sumbang gereja, maka Allah akan berkati saya. Dan saya akan jadi punya hidup yang kualitasnya lebih baik dibanding orang-orang lain yang tidak melakukan itu, dibanding orang-orang lain yang lesser than me, lebih kurang daripada saya. Nah, saudara, sebagian dari kita mungkin membuat Allah yang maha kuat. Nah, ini gambaran yang kita semua suka, bukan? Allah yang powerful, yang bisa melakukan apapun, mengalahkan kejahatan, membunuh virus, menyembuhkan penyakit, membangkitkan yang mati. Allah yang tidak terkalahkan. Apapun bisa dilakukan, satu jentikan jari saja. Dan masih banyak lagi gambar Allah bikinan kita, saudara. Tuhan yang kita bikin di dalam pikiran kita. Kalau Allah itu bagi kita pasti begini dan bukan begini. Dia harus ini dan tidak boleh ini. Dia akan bisa ini dan tidak bisa ini. Nah, itu bayangan kita tentang Allah. Saudara, gambaran kita tentang Allah ini, saya tidak katakan 100% salah semua, saudara. Enggak. Ada yang benarnya juga, karena Alkitab mengatakannya begitu, bukan? Yang tadi saya sebutkan, murah hati, penuh kuasa, adil, ya. Meskipun di dalam Alkitab itu adanya justice of God, ya, bukan fairness, ya, rada nggak terlalu kentara kalau motif fair yang seperti itu. Nah, saudara, sedikit banyak gambaran kita tentang Allah itu match dengan Alkitab, cocok. Tetapi itu hanya sebagian, hanya sebagian. Kita memahami Allah hanya sebagian. Masalah yang mendasar, semua masalah yang mendasar itu bukan cuma sebagian begitu, ya, tetapi masalah yang mendasar adalah ini. Semua terminologi yang tadi kita pakai, ya, Allah itu baik, Allah itu adil, Allah itu kuat, Allah itu hebat, Allah itu kasih, itu terminologinya, istilahnya itu pakai menurut kita. Itu masalah yang utama. Allah itu baik. Nah, baik itu baik menurut kita, saudara. Yang kadang Alkitab maksudkan baik sangat berbeda, enggak seperti itu. Nah, inilah sebabnya banyak orang Kristen kecewa dan jadi mundur dalam imannya, jatuh dalam dosa. Karena apa? Mereka tersandung dengan gambar Allah bikinan sendiri. Allah kan baik, iya baiknya baik yang kamu tafsir, bukan baik menurut Alkitab. Allah kan kuat, iya kuatnya yang kita tafsir, saudara, bukan kuat menurut kitab suci. Nah, saudara, sebenarnya hal ini yang persis terjadi di dalam hidup orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Mereka punya gambaran, oh Allah itu begini. Dan mereka tersandung ketika mereka melihat Yesus yang sepertinya kasih petunjuk kode-kode begitu, ya. Kayaknya dia Allah. Tapi kok dia Allah yang sangat berbeda dengan yang saya pikirkan. Ini yang terjadi sehingga orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi itu menolak Yesus. Adakah ini juga yang menjadi hambatan pertumbuhan di dalam hidup saudara dan saya? Kita gak bisa growing di dalam iman kita karena kita kesandung gambar Allah yang kita buat sendiri. Saudara, kalau hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana Yesus di dalam hidup dan pelayanannya itu menunjukkan sosok Allah. Seperti apa Allah Alkitab yang Yesus hadirkan di dalam bumi dan dunia ini. Surat teks yang tadi kita baca itu adalah hal yang mula-mula dilakukan Yesus ketika dia mau masuk pelayanannya, masa pelayanan. Apa, saudara? Waktu mau masuk pelayanan, apa yang Yesus lakukan? Memberi diri dibaptis. Ya. Baptisan apakah ini? Saudara, di dalam pemikiran orang-orang Yahudi, baptisan itu adalah tanda pertobatan, saudara. Pertobatan dari apa? Pertobatan dari dosa.
Baptisan adalah tanda penyucian. Nah, sampai di sini saudara, kita agak merasa aneh. Kenapa Yesus harus dibaptis? Bukankah Yesus tidak berdosa? Dia tidak memerlukan pertobatan. Dia mau bertobat dari apa? Dia nggak perlu disucikan, bukan? Dia mau disucikan dari apa? Pesan utama di dalam pelayanan Yohanes Pembaptis kita tahu, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Berilah dirimu dibaptis, maka engkau akan diampuni dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Iya, tetapi Yesus, apa perlunya dia dibaptis dan disucikan? Saudara, ini merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita, dan saya ingin saudara kita mengerti dengan baik. Yesus memang tidak berdosa. Tetapi ketika ia memberi diri dibaptis, saat itu dia sedang menunjukkan, ini loh, aku datang ke dalam dunia dan mau jadi sama kayak orang berdosa. Yesus mengidentifikasi dirinya dengan saya dan saudara. Dia tidak berdosa, tetapi dia menunjukkan bahwa dia mau menjadi sama seperti orang berdosa. Dan inilah yang Yesus tampilkan, bukan di dalam keseluruhan pelayanannya. Dia jadi teman orang berdosa. Kalau lari pagi dan sepedaan itu sama pemungut cukai. Kalau pesta-pesta ya dia ikutan. Dan ini yang membuat orang-orang sekitarnya itu risih sama dia. Saudara, Allah macam apa ini? Allah yang temenan sama orang berdosa. Tidak cocok dengan gambaran Allah buatan orang-orang Yahudi. Kemudian kita lihat selanjutnya, saudara. Apalagi yang terjadi setelah Yesus dibaptis? Alkitab mencatat setelah dibaptis, Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ini adalah satu cerita yang kita semua sudah tahu, sangat familiar. Yesus dicobain iblis 3 kali. Mengubah batu menjadi roti, menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah dan tidak akan mati. Lalu kemudian diperlihatkan segala kemegahan dunia, dan iblis bilang, ini semua nanti aku kasihkan kepadamu. Nah saudara, ada penafsir banyak yang mengatakan ini tuh godaan terhadap 3 titik lemah manusia gitu ya. Kebutuhan fisik, physical needs, makan, waktu lapar. Yesus sedang lapar ya, habis puasa. Lalu juga kebutuhan akan kontrol, ya, akan power, menjatuhkan diri dan tidak akan mati. Dan juga kebutuhan akan glory, memiliki semuanya ini. Nah itu penafsir mengatakan seperti itu. Saudara, terlepas dari segala bentuk cobaan yang diberikan iblis, saya mau tanya saudara, kalau kita baca teks ini, pencobaan di padang gurun ini, plainly, udah baca begitu doang, ya Yesus dicobai, lalu dia tidak lakukan, lalu dia luput begitu, kita akan dapat gambaran Allah yang seperti apa? Apakah kita akan melihat Allah yang powerful, seperti superhero, bisa melakukan segala sesuatu, Allah yang mighty, yang berkuasa, atau justru kita akan mendapatkan gambaran Allah yang kayaknya mengalah, kayaknya paisengki begitu sama setan? Apakah kita akan mendapatkan gambaran Allah yang powerless, yang sama sekali ya has nothing to do, gak mau melakukan apa-apa terhadap tantangan yang di depan mata dia? Allah yang seperti pecundang. Gambaran Allah yang mana yang kita dapatkan? Yang pertama atau yang kedua? Pada bingung ya. Ini semua mengkerut saya lihat. Seringkali kita lebih lihat gambaran Allah yang kedua, saudara. Powerless. Gak mau melakukan apa-apa. Padahal ya bisa. Kan dia Tuhan. Kenapa dia tidak mau lakukan itu? Allah tentu saja bisa. Yesus tentu saja bisa mengubah batu itu menjadi roti, menjatuhkan dirinya ke bawah dan membiarkan malaikat-malaikat itu menatang dia. Tetapi kenapa dia tidak lakukan? Inilah yang sama sekali berbeda dengan gambaran kebanyakan. Dan kesan the powerless God itu bukan hanya muncul di teks ini, tetapi di sepanjang hidup Yesus. Ya, saudara, kalau lihat
perjalanan pelayanan Yesus, bacalah kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita akan menemui sangat banyak sekali Yesus itu disalah mengerti oleh murid-muridnya. Murid-murid itu gagal paham ya. Misalnya pada waktu dibilang hati-hati terhadap ragi orang Farisi gitu ya. Murid-murid itu bilang, oh kata Tuhan Yesus, kita gak boleh terima kalau dikasih makanan sama orang Farisi. Padahal Yesus baru habis melakukan mujizat roti dan ikan. Misalnya begitu ya. Nah jadi banyak gagal paham murid-murid begitu. Dan apa yang Yesus lakukan sebagai guru terhadap murid-muridnya yang gagal paham? Kalau saudara baca narasi Injil itu plainly baca begitu aja, kesannya Yesus itu gak ngapa-ngapain. Muridnya salah paham, muridnya salah mengerti, ya dibiarin aja. Ada memang saatnya Petrus itu ditegur, nyahlah engkau iblis, kamu memikirkan bukan dari Allah tetapi perkara yang jahat. Tetapi gak selalu. Ya, kebanyakan murid-murid yang salah paham, ya dibiarin aja terus berlanjut begitu pelayanan, ikut Yesus. Yesus gak pernah kasih SP kepada murid-muridnya. Beda sekali dengan saya yang mungkin sangat banyak menegur begitu ya dan ngomel-ngomel kepada remaja dan pemuda kalau misalnya saya lihat oh ini salah ini gagal paham ini begitu ya. Tapi Yesus kayak enggak, kayak diam aja membiarkan kesalahpahaman terjadi. Dan bukan hanya dengan murid-murid, kontroversi juga terjadi misalnya dengan orang-orang Yahudi, pemimpin agama, ahli Taurat, mereka yang tidak mengerti Yesus, mempermasalahkan penyembuhan di hari Sabat misalnya, mempermasalahkan mujizat-mujizat Yesus, mempermasalahkan kuasa Yesus mengusir setan. Tetapi apa yang Yesus lakukan dengan tuduhan-tuduhan, serangan-serangan, kritikan itu? Dia biarin aja. Kalau kita baca narasi Injil plainly begitu ya, kita seperti tidak mendapatkan Yesus itu strike back gitu, melawan terhadap serangan dan tuduhan yang dia dapatkan. Sepertinya Yesus itu menunjukkan, membiarkan dirinya itu terlihat powerless. Beda sekali dengan gambaran yang ada di dalam pikiran kita. Dan mungkin ini juga yang engkau dan saya alami dan rasakan hari ini. Kita merasa Yesus itu powerless dalam hidup kita. Gak bisa menolong saya, tidak pulihkan kesembuhan, tidak memberikan kesembuhan buat saya. Tidak pulihkan ekonomi saya, tidak menghapuskan virus corona. Allah yang tidak kasih apa yang kita minta, padahal kita udah minta dengan sering dan tekun. Allah yang powerless. What kind of God is this? Allah seperti apakah ini? Beda dengan gambaran kita. Saudara, ide Allah yang lemah, ide Allah yang tidak nyaman, ini membuat kita gusar dan gambaran Allah yang lemah ini membuat kita jadi gusar, saudara. Jadi tidak nyaman gitu ya. Kita nggak mau punya Allah yang seperti itu. Nah, tetapi saya mau mengajak kita memahami hal ini dengan lebih mendalam sedikit, saudara. Mari kita lihat lagi teks yang tadi kita baca, saudara. Ada catatan penting yang luput kita perhatikan tadi. Saudara, lihat kembali ayat yang terjadi setelah pembaptisan itu, saudara. Matius pasal 3 ayat 16, apa yang terjadi persis setelah pembaptisan itu? Dikatakan di sana sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, saudara, ada satu peristiwa di sini yang sangat signifikan, langit terbuka. Saudara, langit terbuka itu sering muncul di dalam perjanjian lama. Ini adalah sebuah tanda kalau Allah lagi mau ngomong kepada umatnya. Dan orang yang melihat tingkap langit terbuka itu kayak sama Tuhan dikasih intip. Ini dikasih trailer, Tuhan sebenarnya lagi mikir apa, Tuhan sebenarnya lagi rencanakan apa, lagi mau ngomong apa. Nah, saudara, kata yang sering dipakai secara umum untuk langit terbuka dalam bahasa Yunani itu adalah anoigo, saudara. Ya, tetapi kalau di dalam teks ini ketika Yesus dibaptis, kata yang dipakai aneh sekali. Bukan anoigo, tapi skizo, saudara. Skizo itu lebih tepat diterjemahkan bukan terbuka begitu, tetapi terrobek, terkoyak. Dalam hal ini Markus mencatatnya lebih tepat, lebih presisi. . Langit itu terrobek, terkoyak.
Dan saudara, menarik sekali, tahukah saudara kata skizo ini, robek ini, dipakai lagi di Alkitab, Injil Markus khususnya, pada waktu kapan? Saudara, kata skizo ini, terrobek, terkoyak, itu dipakai pada waktu bait Allah, tirainya terbelah. Terrobek, skizo. Apa maksudnya ini? Saudara ingat tirai bait Allah itu ada di mana? Batas antara ruang Maha Kudus dan ruang-ruang yang lain. Dan sekarang batas itu robek. Biasanya kita menafsir, kalau begitu semua orang boleh dengan bebas datang kepada Allah dan tidak perlu perantaraan imam. Makanya tadi kita nyanyi, ku masuk ruang Maha Kudus. Di satu sisi penafsiran itu betul. Tetapi di sisi lain, saudara, bukankah kalau tirai bait suci itu terbelah, robek, langit itu robek, yang punya akses itu bukan cuma kita datengin Tuhan, tapi juga Tuhan datengin kita. Surah Allah di dalam perjanjian lama itu seperti sangat membatasi dirinya. Makanya tidak ada surah yang ketemu muka dengan Allah mati, surah. Musa itu pernah bilang, ya, kalau Tuhan benar-benar mau aku jadi gembala jemaat bangsa ini, tolong Tuhan kasih lihat mukamu. Sama Tuhan disuruh naik gunung, tapi yang dikasih lihat apa? Bukan muka Tuhan, punggungnya Tuhan aja. Imam boleh masuk ke ruang Maha Kudus setahun sekali saja. Untuk mengaku dosa, itu pun kakinya diikat, talinya dibawa sampai keluar. Ada tali, kenapa? Kalau dia gak keluar-keluar, itu berarti dia mati, ditarik sama orang. Untuk bisa keluar. Karena orang gak boleh masuk, ya orang masuk orang mati, begitu ya. Nah jadi Allah itu membatasi dirinya. Bukan karena Allah itu sombong, gak mau ketemu manusia, bukan. Tetapi apa? Karena Allah begitu kudus. Begitu ketemu dengan kita, matilah kita. Matilah kita. Jadi masih ada semacam ruang hampa ya, buffer zone begitu ya. Jarak supaya nggak mati begitu. Tapi ketika langit itu robek, bait Allah itu tirainya robek, batas itu sudah nggak ada lagi. Kita bisa datang kepada Allah kapan saja, ya betul. Tetapi dengarkan ini, saudara. Allah juga bisa break in, masuk, datang ke dalam hidup Anda dan saya kapan saja. Allah bisa interupsi kita kapan saja. Allah bisa kerjakan apapun yang Dia mau dalam hidup kita kapan saja. Saudara, seringkali kita terlalu nyaman dengan gambaran Allah di dalam kerangkeng kita, saudara. Tuhan, saya punya Engkau dalam hidupku. Tetapi Tuhan di dalam kerangkeng aja ya. Saya datang kepada Tuhan kalau saya perlu. Maka ide hidup beriman, ide hidup rohani di dalam hidup kita itu selalu dari kita ke Tuhan, saudara. Saudara kalau bilang, setiap kali ulang tahun begitu ya, saya tanya jemaat mau didoakan apa? Semua doanya gini, rata-rata ya, ingin lebih dekat dengan Tuhan. Apa yang saudara pikirkan sih ketika engkau dan saya berkata ingin lebih dekat dengan Tuhan? Paling kita pikir paling banter, saudara. Berdoa lebih sering, baca Alkitab lebih sering, mendekatkan diri lebih sering, kontemplasi lebih sering, pelayanan lebih sering. Pokoknya saya ke Tuhan begitu. Ya, satu sisi betul. Tetapi bukankah Dia juga Allah yang telah datang, breaks in, merobek langit, merobek tirai itu, dan Dia punya akses full kepada hidupmu dan hidupku 24 jam, 7 hari. Dia punya akses ke dalam semua ruang di dalam hidup kita. Tapi kadang kita gak mau itu, bukan? Kita mau Allah di dalam kotak saja. God in the box. Allah di dalam kerangkeng. Yang kita buka kalau perlu. Dan kita taruh lagi kalau udah selesai pakai. Saudara, itu sebabnya terlalu banyak
Orang Kristen yang merasa cukup kalau sudah datang ke gereja, sudah berdoa, sudah saat teduh, kesannya sudah saleh. Banyak orang yang merasa cukup beribadah online dengan caranya dan waktunya sendiri-sendiri. Yang penting kan saya ikut nyanyi, yang penting saya sudah dengar khotbah. Karena semua pendekatannya dari saya datang ke Tuhan. Saudara, bagaimana kalau saat ini Allah bilang, I want to break into your life. Aku mau masuk dalam hidupmu. Kita suka gambaran yang romantis, saudara. Masuk hatiku, oh Yesus, ku ada tempat bagimu. Ya Tuhan, masuk aja. Ketika Tuhan masuk ke dalam hidup saudara, gak ada lagi ruang bagi kontrol pribadi saudara. Seorang teolog bahkan berkata begini, when God breaks into you, when God get into you, you got into trouble. Maksudnya apa? Begitu Yesus masuk ke dalam hidup kita, siapkah engkau dan saya dikuasai Dia kemanapun, disetir kemanapun, melakukan apapun. Dan ini yang Yesus tunjukkan, bukan? Ketika Allah yang penuh kuasa itu breaks in, Dia melakukan segala sesuatu yang bagi kita tidak masuk akal. Bagi kita harusnya enggak begitu. Saudara, tetapi inilah kuasa Allah yang seringkali kita justru batasi, kita justru enggak mau. Kita pengen powerful God dalam pengertian kita. Tapi beranikah engkau dan saya berhadapan dan menerima the powerful God of the Bible? Beranikah engkau dan saya ketika God breaks into our lives? Saudara, selain catatan, langit terkoyak dan tabir ini terbelah dua. Saya mau maju sedikit, mengajak kita memperhatikan sedikit detail tentang pencobaan di padang gurun ini. Saudara, mungkin sebelumnya kita perlu ingat sedikit ya, bahwa Injil Matius itu ditulis kebanyakan untuk pembaca orang Yahudi. Ya. Jadi sangat banyak di dalam Injil Matius itu cerita-cerita lama orang Yahudi yang dimunculkan kembali. Nah, Yesus ini digambarkan sebagai rekapitulasi. Jadi hidup Yesus itu merecap, ya. Recap itu kan ngumpulin semua yang udah ada dan dimunculin lagi. Ya, saudara, kalau acara-acara di retreat atau di acara kampus misalnya begitu ya, biasanya di hari ketiga itu kan ada recap video gitu ya, atau di hari terakhirnya gitu ya. Nah, recap itu kan mengulang yang kemarin-kemarin dikasih lihat lagi begitu ya. Nah, hidup Yesus adalah recap dari sejarah Israel. Nah, saudara, waktu Yesus dicobai di padang gurun, bisakah saudara dan saya mengingat satu cerita di Perjanjian Lama yang settingnya mirip dengan cerita ini? Ada seorang anak manusia yang dicobai setan di sebuah tempat. Cerita apa ini, saudara? Cerita pencobaan pertama. Adam, anak manusia itu, arti nama Adam, anak manusia, dicobai oleh iblis. Saudara, sama seperti Adam yang dicoba untuk makan buah yang kelihatannya enak. Sekarang anak manusia, Adam yang kedua, Yesus ini juga dicobai. Untuk apa? Untuk makan roti yang diubah dari batu itu ketika dia lapar. Saudara, sama seperti Adam yang dicobai untuk mendapatkan power, makan saja dan kamu tidak akan mati. Untuk take control. Begitu pula Yesus dicobai untuk jatuhkan dirinya dari bubungan bait Allah itu dan tidak akan mati. Take control. Sama seperti Adam yang dicobai dengan glory, akan menjadi sama kayak Tuhan. Begitu pula Yesus, dikasih lihat semua kemegahan dunia dan dibilang ini semua nanti jadi milikmu. Glory. Saudara, tetapi bedanya, Adam itu jatuh. Dan di dalam Adam kita semua itu terhisap di dalam kejatuhannya, ikut
melakukan yang sama. Adam yang kedua ini, anak manusia, the Son of God, Jesus Christ ini, tidak jatuh. Dia menang. Dia menjadi orang benar. Dan di dalam dia, kita semua diperhitungkan sebagai orang benar. Saudara, menariknya ada teolog yang bilang bahwa padang gurun ini itu ibarat Disneyland buat Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Maksudnya pencobaannya masih senang-senang, saudara. Di dalam Injil Lukas dicatat, pasal 4 ayat 13, sesudah semua pencobaan ini, iblis mundur dan mencari waktu yang baik. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sepanjang jalan perjalanan pelayanan Yesus itu akan selalu terjadi duel, terjadi pertentangan antara Yesus dengan iblis. Antara kuasa Allah dan kuasa iblis. Maka ketika kita membaca misalnya di dalam Alkitab, murid-murid gagal paham, ya, Yesus dikritik, Yesus kucilkan, Yesus dicela. Saudara lihat, sebenarnya yang terjadi bukan semata-mata antara Yesus dan manusia-manusia itu. Tetapi di atas itu semua ada kuasa Allah yang sedang tarung sama kuasa iblis. Saudara, kalau Yesus mau menjadi powerful dalam terminologi kita, lawan aja semua orang yang ganggu dia. Bisa enggak? Bisa, saudara. Tetapi itu bukan powerful menurut Alkitab. Powerful menurut Alkitab adalah tunduk kepada Allah yang berperang di dalam level yang jauh lebih besar. Tunduk kepada Allah. Dengan menjadi powerless itu di mata kita, sebenarnya Yesus sangat menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang powerful, yang bisa menang, mengalahkan setan, mengalahkan dosa, mengalahkan dunia, mengalahkan maut. Saudara, cerita pencobaan ini di padang gurun bukan hanya teropong untuk kita melihat ke belakang ke Israel, tetapi juga ke depan, nanti apa yang akan terjadi. Iblis menunggu waktu yang baik. Menurut saudara, waktu yang baik yang dimaksud itu apa? Kita tahu bersama waktu yang baik yang dimaksud ini adalah penyalipan Yesus. Penyalipan itu seperti pencobaan besar buat Yesus. Salib itu tempat si iblis, ular tua di dalam Kejadian 3 itu meremukkan tumit anak manusia, tumit Yesus. Saudara, tetapi di salib pun Yesus menunjukkan dia bisa menang atas peperangan itu. Saudara, sama seperti Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti ketika dia lapar. Di kayu salib itu pun dia menolak minum anggur asam yang dikasihkan kepadanya ketika dia haus. Saudara, di padang gurun itu Yesus menolak untuk jatuhkan dirinya ke bawah. Meskipun dia bisa dan tidak akan mati. Di salib itu Yesus juga menolak. Ketika orang-orang bilang, turun, selamatkan dirimu dan kami. Bukankah kamu bisa mengutus 12 pasukan malaikat? Yesus menolak. Saudara, sama seperti di padang gurun itu, Yesus say no terhadap kemuliaan diri dan kemuliaan dunia. Begitu pula di salib Kalvari, Yesus say no untuk jalan kemuliaan yang bisa dia dapatkan. Di Getsemani dia berdoa, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Saudara, di sini kita melihat Allah itu adalah Allah yang berkuasa mengalahkan strategi setan dan iblis, mengalahkan hukuman dosa dan maut. Seluruh hidup Yesus adalah gambaran peperangan rohani dan dia menang. Dan kita bisa mengikuti bagaimana Yesus teladankan kepada kita. Bukan menjadi powerful menurut kelihatan dunia, tetapi dengan cara menjadi powerless dari sudut pandang dunia. Saudara, apa arti perenungan ini bagi kita?
Saudara, yang pertama saudara, ingatlah bahwa kita nggak bisa lagi mengkotak atau mengkerangkeng Tuhan dalam buatan kita sendiri. Allah adalah Allah yang powerful, maha berkuasa, dan siap masuk kapan saja ke dalam hidup saudara. Saudara jangan pernah bilang begini, oh Tuhan masuklah dalam hidup rohaniku, dalam hidup gerejawiku, aku puasa ya, aku doa ya, aku saat teduh ya. Tapi Tuhan tunggu. Jangan masuk ke dalam kamar tidurku ya. Jangan masuk ke dalam alam bawah sadar saya. Jangan masuk ke dalam hasrat saya Tuhan. Gak bisa. When God breaks into you, Dia akan masuk ke dalam semua aspek hidup kita. Gak ada yang bisa kita simpan untuk diri kita sendiri. Yang kedua saudara, maukah kita juga belajar melepaskan kontrol dan kendali hidup atas segala sesuatu. Belajar seperti yang diteladankan Kristus. Saudara, kita seringkali mau atur hidup kita, mau atur pelayanan kita. Saya mau pelayanan asal jangan ganggu jadwal saya. Saya mau pelayanan yang saya bisa aja. Saya mau pelayanan yang tidak mengusik rasa takut saya, rasa malu saya. Saudara, maukah kita belajar lepaskan kontrol? Let God be God. Let God breaks into our life. Let God be powerful sebagaimana yang Dia sendiri nyatakan. Mari saudara kita tunduk kepala kita berdoa. Saudara-saudara, saya hari ini tidak tahu secara pasti apa yang menjadi pergumulan hidup saudara-saudara. Adakah saudara sedang mengalami Tuhan yang terlalu mengusik, mengganggu hidup saudara, merusak rencana saudara, tidak sesuai ekspektasi saudara? Kalau itu sekarang sedang Anda dan saya alami, bukalah hati seluas-luasnya dan biarkan Allah bekerja. Dan hari ini maukah kita membiarkan Allah mendekati kita, memasuki kita, mengatur kita, memakai kita, mengubah kita sesuai kemauannya. Mari saudara kita bersama-sama mengangkat satu pujian sebagai respons daripada firman Tuhan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Mari kita bersama bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau yang terutama di dalam hidupku. Musik boleh mengalun dengan lembut.
Saya mau memberi waktu saudara-saudara berdoa secara pribadi. Adakah hari ini engkau dan saya menempatkan Tuhan di dalam kotak, di dalam kerangkeng? Kalau itu yang terjadi, saudara, terimalah Allah sebagaimana yang Ia menyatakan dirinya di dalam Alkitab. Biarkan Allah menyatakan diri dengan cara yang paling khusus dan pribadi kepadamu. Biarkan Allah mengambil alih rencana kita, harapan kita, keinginan kita. Adakah kontrol yang masih kita lepaskan? Adakah sesuatu yang kita takut kehilangan? Saudara, mari lepaskan itu ke dalam tangan Tuhan. Kasih kunci hidup kita kepada Tuhan. Let God breaks into our life. Karena yang paling utama di dalam hidup ini hanya mencintai Tuhan Yesus. Musik kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Banyak kali kami tidak mengerti kenapa Engkau begitu berbeda Tuhan dengan pikiran kami. Tetapi hari ini kami mau belajar. Membiarkan Tuhan punya akses ke dalam seluruh hidup kami. Membiarkan Tuhan menjadi powerful di dalam hidup kami. Ya Tuhan, ambillah segala keinginan kami, hasrat kami, mimpi kami, cita-cita kami, ambisi kami, ketakutan kami. Masuklah ke sana Tuhan, dan biarlah Engkau menjadi Tuhan di dalam hidup kami. Demi Kristus yang mati dan bangkit itu kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara.